Pemerintah menyiapkan anggaran 95 triliun rupiah untuk mengantisipasi krisis pangan di 2023. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata mengatakan, anggaran tersebut digelontorkan untuk mempercepat swasembada pangan utama Indonesia. Adapun hal yang akan dilakukan pemerintah diantaranya dengan memfasilitasi penerapan budidaya padi, jagung, kedelai, hingga memberikan subsidi pupuk kepada petani. Dengan anggaran ini, pemerintah menargetkan bisa memberikan subsidi pupuk sebesar 6,6 juta ton kepada para petani di seluruh Indonesia. Bukan hanya bidang pertanian, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk sektor perikanan, seperti bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan, bantuan benih dan calon induk ikan, hingga memberikan sarana peti beku kepada nelayan. Siaran televisi analog di wilayah Jabodetabek akhirnya siap dimatikan. Pelaksanaan program analog switch off atau ASO akan dilakukan pada 5 Oktober 2022 pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua Tim Komunikasi Publik Migrasi TV Digital, Rosarita Niken Widya Stuti, menjelaskan jika distribusi set-top box atau STB rumah tangga miskin di Jabodetabek sudah mencapai 63,4% dari 479.307 unit. Niken mengatakan, pelaksanaan distribusi perangkat akan terus dipantau agar bisa selesai 5 Oktober mendatang. Menyusul Jabodetabek, siaran televisi analog di sejumlah wilayah juga akan segera dimatikan, mulai dari Bandung hingga ke Makassar. Meski tak merinci kapan seluruh wilayah itu akan bermigrasi ke siaran digital, Kementerian Kominfo memiliki kriteria untuk menilai kesiapan wilayah yang bisa diterapkan analog switch off. Hingga 2 November 2022 mendatang, ASO akan dilakukan pada 112 wilayah layanan yang terdiri atas 341 kabupaten kota. Jumlah uang yang beredar dalam arti luas atau M2 pada Agustus 2022 menembus 7.894,1 triliun atau tumbuh 9,5% secara tahunan. Pertumbuhan ini menjadi yang terendah sejak September 2021. Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan uang beredar pada Agustus lebih rendah dibandingkan Juli yang tumbuh 9,6%. Namun, uang beredar secara nominal pada Agustus naik 48,5 triliun rupiah atau 0,62% month to month. Pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit atau M1 mencapai 13,7% secara tahunan. Uang kuasi tumbuh 4,5% year on year. Pertumbuhan uang kuasi disebabkan oleh melonjaknya simpanan berjangka dan tabungan valuta asing. Simpanan berjangka falas tumbuh 1,6% pada Agustus 2022. Kondisi ini berbanding terbalik dengan bulan sebelumnya yang terkontraksi 4,7%. Senada dengan hal tersebut, tabungan falas naik 21% year on year pada Agustus 2022. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan Juli 2022. Sebaliknya, pertumbuhan tabungan rupiah terus mengalami perlambatan menjadi 11,6% secara tahunan. Nampaknya badai di Sri Lanka belum akan selesai. Pasca negara tersebut menyatakan kebangkrutan dan krisis, kini Sri Lanka harus menghadapi inflasi gila-gilaan hingga melompat lebih dari 60% pada Agustus tahun ini. Selain inflasi tahunan yang tinggi, data resmi juga menunjukkan harga pangan yang terus mengalami peningkatan hingga naik 84,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Negara dengan populasi 22 juta orang ini tengah berjuang dalam gejolak politik yang menerpa. Bank Sentral Sri Lanka menyebut angka inflasi ini akan bisa diredam di tengah ekonomi yang terus memburuk. Dari data yang dirilis, pertumbuhan ekonomi pada 3 bulan terakhir hingga Agustus minus 8,4%. Sebelum pandemi, Sri Lanka sangat bergantung pada pariwisata untuk mata uang asing termasuk dolar AS. Namun, kebijakan lockdown untuk penanggulangan pandemi justru membuat turis menjauh dan berdampak besar pada perekonomian negara. Kondisi ini diperparah dengan gejolak politik negeri tersebut. Banyak warga Sri Lanka yang menyalahkan pemerintah Raja Paksa yang dinilai salah dalam menangani krisis. Pejabat sekuritas Amerika Serikat mendenda Boeing 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3 triliun rupiah. Hal ini dilakukan karena terdapat informasi menyesatkan terkait keselamatan pesawat tipe 737 MAX. Denda ini diberikan pasca kejadian kecelakaan maut 2 pesawat Boeing 737 MAX di Indonesia dan di Ethiopia. Imbas kejadian ini, Boeing dilarang untuk mengudara selama 20 bulan. Kecelakaan pertama terjadi di Indonesia pada Oktober 2018. Kecelakaan itu terkait sistem kontrol penerbangan yang disebut augmentasi karakteristik manuver atau MCAS. Dalam kejadian ini, 189 orang tewas, termasuk pilot dan awak kabin. Kecelakaan kedua terjadi di Ethiopia 5 bulan setelah kejadian pertama.
Pihak Federal Aviation Administration atau FAA menjelaskan, pada kejadian ini, pola penerbangan Ethiopia Airlines dan reaksi pengemudi pesawat sama dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Kecelakaan di Ethiopia menewaskan 157 orang termasuk pilot dan awak kabin. Pasca dua kejadian tadi, total kerugian Boeing mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS atau sekitar 300 triliun rupiah. Kerugian ini belum termasuk penyelenggaraan Kongres untuk meloloskan undang-undang yang mereformasi FAA dalam melakukan sertifikasi pesawat baru.